jadi wali kota susah nggak sih? Jadi pemimpin itu susah nggak? Karena ya kita semua kan pengen ke jannahnya Allah. Ya, amin. Tanpa menyusahkan anak kita yang menanti di sana. Tugas mama sampaikan cara mama yang baik, ma'ruf. Dia ingatin ibunya. Oh iya sayang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bunda Eliza, makasih ya sudah menyempatkan untuk hadir di sini. Masya Allah. Masya makasih Allah. udah lama gak ketemu. Bunda Eliza ini Masya Allah ini salah satu mungkin panutan para wanita mungkin ya. Kalau untuk dia. Enggak juga lah. Karena memang banyak hal. Sebenarnya kalau misalnya teman-teman mungkin kalau sekilas Wisnu kasih tahu ke teman-teman Bunda ya. Bunda Eliza ini, Bunda Eliza pernah jadi anggota DPRD juga kan? Iya. Pernah anggota DPRD, jadi wakil wali kota Banda Aceh, wali kota Banda Aceh, sekarang aktif sebagai anggota DPR. Betul ya Bunda ya? Iya. Oke, nah Bunda di komisi berapa sih? Komisi 10, Komisi Pendidikan, Olahraga, Pustakaan. Oh Masya Allah. Pariwisata, ekonomi Pantesan kreatif. anaknya suka main bola ya? Oh iya, oh itu nggak ada kaitan. Nggak ada kaitan. Bunda makasih sekali lagi ya sudah hadir di sini. Ini satu kebanggaan lah untuk kami, Bunda bisa hadir di sini. Bunda juga, alhamdulillah. Kita nih pengen ngobrol-ngobrol sama Bunda nih. Bunda, sebelum kemana-mana Bunda, Ino mau, jadi kalau misalnya ngobrol sama Bunda tuh suka bilang, nama kecil saya tuh, bukan nama kecil sih, nama kalau di keluarga tuh panggilan kesayangan ya. Panggilan kesayangan tuh Inu gitu ya. Bukan Nunu ya, Inu ya. Nah sama Bunda biasa juga Inu, ini Bunda gitu ya. Jadi Bunda kan aktif sekarang anggota DPR. Yeah. Tadi kan background-nya kan dari anggota DPRD, wakil wali kota, terus wali kota, terus jadi anggota DPR. Nah, anak Bunda yang dimana jadi teman Inu sekarang. Suka main bola gitu. Teman main bola sekarang, Kiki. Itu ada satu kisah menarik yang waktu itu Inu dengar dari Bunda. Waktu itu Bunda pernah cerita, kalau nggak salah dari Bunda deh. Waktu itu Bunda cerita Kiki yang di sekolah, dari Bunda apa dari siapa ya, ini lupa. Poinnya kayak gini, teman-teman. Kiki kuliah di salah satu kampus di Jakarta, ambil jurusan bisnis. Tiba-tiba datang ke Bunda. Nanti Bunda tolong koreksi ya kalau salah. Datang ke Bunda, terus bilang ke Bunda ingin berhenti di kampusnya waktu itu. Kenapa pengen berhenti? Karena ingin menjadi penghafal Quran. Masya Allah, betul. Benar Bunda itu? Ya, mungkin gini ya. Waktu itu Kiki itu sebetulnya kuliah di ISQ Business School bersama Pak Ari Ginanjar Agustian. Nah, ISQ ini kan juga bagian dari Bunda ikut, kemudian dapat hidayah Allah dan akhirnya jadi keluarga besar lah di situ. Nah, baru buka kampus pertama dan minta bilang ke Kiki, sebetulnya Kiki udah lulus juga di universitas lainnya. Oh udah lulus dulu? Udah di Trisakti, udah diterima, udah bayar malah no. Oh alah. Nah terus udah gitu akhirnya kata Pak Ari, kenapa enggak? Maksudnya Kiki ke ISQ Business School. Karena ini kan baru awal gitu kan. Akhirnya Bunda bilang sama Kiki, sayang kalau misalnya kita kuliah tempat lain itu kan udah biasa, kampusnya udah bagus, udah hebat gitu. Kenapa enggak mulai kita bismillah nih, ada universitas yang insya Allah membentuk karakter anak bangsa nih, termasuk Kiki, mungkin ke tingkat ketauhidannya dan sebagainya. Dia karena anaknya memang patuh, boleh mah gitu. Ya udah, akhirnya daftar, diterima, masuk, udah selesai gitu. Jadi dan ketika dia berjalan memang alhamdulillah gitu ya. Jadi pembelajaran yang diajarkan di sana juga membentuk pribadi yang baik gitu. Dan nanti mungkin bisa dibuka YouTube Muhammad Hakiki ISQ Business School gitu ya. Oh sempat berapa semester Bunda? Udah berapa semester? 4 semester. Oh udah setengah Bunda? Iya. Terus? Nah terus Kiki buat YouTube yang memang itu pekerjaan dari universitasnya. Jadi kalau kan harus kita kita share, share gitu ya. Tugas kampus. Yang terkejutnya Bunda di situ ada video Kiki, dia biasanya kan suka nggak kirim ke orang tuanya, tapi karena harus di-like kan dia susah gitu. Siapa nih gitu? Ya udah, pas kita lihat di situ ya Kiki dengan aktivitas teman-temannya, dia suka main bola.
ternyata dia mengatakan cita-cita utamanya adalah menjadi penghafal Quran 30 juz. Masya Allah. Itu dia sampaikan di situ karena dia ingin mengubah negeri ini menjadi negeri yang paham tentang Quran, karena sesungguhnya ada seluruh tentang isi dunia ini ada di dalam Quran. Jadi dia menghapuskan tentang korupsi, hal-hal begitu. Itu kan ibunya dalam jabatan gitu ya, sampai nangis gitu. Kita pas lihat video itu, enggak, Kiki waktu pada saat itu nangis. Enggak, Kiki. Oh, bundanya. Bundanya waktu dia kirim video itu. Terus udah gitu dia cita-citanya dia mau ada lahan pertanian kayaknya gitulah ya. Iya, oke. Nah, terus dari situ berjalanlah. Dia kuliah, itu kan awal kuliahnya gitu, berjalan kuliah sampai satu hari dia Bunda ke Jakarta. Jadi kita kan kalau Bunda ke Jakarta tuh sering diskusi gitu ya. Ya pernah dia bilang, "Mama, boleh nggak kalau saya hijrah gitu, tempat kuliah tempat lain untuk Quran." Tapi prosesnya sebelum itu Bunda ingat gini. Jadi dia udah kuliah nih, udah jalan, dia sampai di rumah puasa. Nah waktu puasa itu dia kan lihat adiknya menghafal Quran di sana sama Ustadz gitu ya. Nah satu hari waktu Ustadz Jeffrey Al-Bukhari meninggal, dia masuk kamar, dia nanya, "Mah, kok bisa ya anak Ustadz Jeffrey itu ayahnya meninggal tapi dia nggak nangis?" Oh, ini Bunda langsung, "Oh iya, itu karena ayahnya udah ngajarin tuh sama anaknya. Karena makna titipan, makna keikhlasan itu kan semua titipan Allah. Dan dia mau pulang sama yang punya gitu ya. Udah anaknya mungkin sedih. Tegar jadinya. Anaknya walaupun sedih tapi ya karena dia tahu itu. Kalau Mama tanya sama Kiki, boleh nggak kalau Mama meninggal Kiki nangis nggak?" "Nangis lah kenceng gitu ya suaranya." Terus dia bilang, "Boleh nggak kalau Mama minta sesuatu?" "Apa, Ma?" "Ya tolong hapusin air mata Mama di hadapan Allah gitu, karena Mama nggak bisa kembali ke Allah kalau anaknya nggak jadi anak soleh gitu." "Oh bisa, Ma, Kiki udah bisa jadi imam sholat kalau baca doa jenazah katanya." "Ya nggak cukup lah sayang, harus dengan Quran gitu." Nah terus karena kalau Kiki tadi nangis berarti Mama senang, tapi jangan-jangan nangisnya bukan untuk Mama, untuk Kiki, karena Kiki takut nggak ada yang jaga, nggak ada yang sayang gitu kan. Terus langsung dia, "Iya, Ma." Terus dia lihat, terus langsung dia pulang keluar. Nah mau balik ke Jakarta, tiba-tiba dia bilang, "Mah, nih Kiki balik mau jadi penghafal Quran," katanya gitu kan. "Tolong cariin Ustadz." Browsing lah itu internet. Setelah ngobrol tuh langsung browsing, tiba-tiba udah dapat, "Ki, ada nih gitu. Bayarannya sekian." "Ma, Kiki maunya Ustadznya yang kayak Ade gitu." Nah, kenapa yang ikhlas katanya. Kalau duit kan berapa yang ada untuk guru kita pasti kasih, mah nggak usah yang tertulis itu. Kalau duit yang banyak kita kasih banyak nggak apa-apa katanya. Kiki takutnya nanti susah, nggak nyampe gitu. Pemahamannya dia begitu. Ya udah sayang. Bunda telepon Ustadz Zul, ada pemilik yang punya pesantren hafal Quran di Banda Aceh. Terus ada Ustadz itu langsung ke Ustadz Syahril. Ustadz Syahril itu orang Aceh di Jakarta, imam masjid Atin, mesin Taman Mini dan Masjid Kubah Emas juga gitu. Beliau juga jadi juri internasional gitu ya. Masya Allah. Untuk Quran. Jadi Ustadz Syahril ini Bunda telepon, Ustadz nggak kenal saya, tapi ini saya dapat dari teman Ustadz. Terus katanya, "Boleh nggak anaknya ibu aja langsung ke saya?" Jadi memang proses Kiki itu dalam pencarian itu butuh step waktu gitu ya. Jadi waktu dia dapat Ustadz Syahril itu ngobrol lah sama Kiki. "Tapi Ustadz saya nggak di Jakarta." "Nggak apa-apa, anaknya ibu aja ketemu saya." Kan nggak ada ekspektasi bahwasanya ini Ustadz bakal mau ngajarin Kiki kan, karena levelnya udah level langsung senior banget gitu kan. Jadi bilang, "Ustadz nggak apa-apa Ustadz, kalau udah nanti ngobrol sama anak saya dicarikan yang cocok lah untuk dia gitu." Alhamdulillah tiba-tiba Ustadz telepon, "Bun, saya udah ketemu sama anaknya, Hakiki," katanya.
Ya gimana Ustadz, alhamdulillah saya belum pernah sih ngelihat anak yang punya kemauan yang keras kayak dia. Terus jadi gimana Ustadz? Saya ngajarkan langsung. Masya Allah. Itu langsung wah itulah ya. Alhamdulillah. Terus bilang sama Kiki, Ustadznya mau ngajarin Kiki langsung. Iya udah bilang sama Kiki, alhamdulillah gitu. Nah dia kan serius lah gitu. Dan Ustadz sayang sama dia dan dia betul-betul konsen gitu dengan hafalan Qurannya. Nah satu hari itu dia menghafal sambil kuliah terus di ISQ. Tiba-tiba Bunda datang ke Jakarta, masuk ke kamarnya ada kalender 40. Satu 40 dia kotak-kotakin. Satu udah disilang, terus masuk satu lagi ada lagi berjalan. Maksudnya kalender 40 itu apa sih, Bun? Ya makanya Bunda tanya, sayang ini apa gitu, kalender 40 apa? Okay. Kalender 30 31 gitu ya. Ini untuk menghilangkan kemunafikan. Oh ya Allah. Salat jamaah 5 waktu di takbiratul ula kan. Imam tidak ketinggalan. Jadi dia harus sholat 5 waktu selama 40 hari kayak kita arba'in lah ya. Lihat mah di Jakarta katanya. Ini satu. Yang kedua, Kiki mau ngaji. Tapi masa Ustadz tunggu Kiki mah? Kan nggak boleh begitu katanya. Masya Allah adabnya. Adabnya kan kita yang ketemu Ustadz katanya. Makanya kayaknya Kiki harus hijrah, mama sih nggak kasih Kiki hijrah gitu. Hijrahnya tempat keluar dari Indonesia dia ke Arab kemana lah pokoknya belajar benar gitu. Waktu itu dia pernah minta ke Palestina, tapi kan itu rawan sekali gitu kan. Sampai telepon Ustadz dari Palestina dan Ustadz itu bilang, Syekh bilang gini, kalau mau hafal Quran boleh, kalau syarat untuk pergi dia mau berjihad katanya gitu harus hafal Quran. Nah itu kan salah satu hal yang harus kita sampaikan ke dia dan terjadi motivasi lah gitu ya. Terus akhirnya terdiamlah dengan kalender itu. Kadang Kiki dapat masjid nggak dapat takbiratul ulama. Kadang Kiki dapat tapi ternyata musola gitu ya. Jadi hal-hal yang begitu susah mah untuk Kiki. Untuk Kiki itu susah. Menghafal Quran, menghilangkan kemunafikan. Kayaknya Kiki harus hijrah gitu. Tapi kan udah kuliah 4 semester nak, sayang. Kenapa nggak disesuaikan setelah itu kita baru belajar gitu. Nggak apa-apa mah, hari ini Kiki kejar Allah, nanti Allah sempurnakan hidup Kiki gitu. Jadi waktu dia bilang itu ya terdiam. Oh iyalah sayang. Udah mulailah dari situ. Mau ke Maroko harus anak yang dari yang kerja di Departemen Luar Negeri gitu ya. Terus kemudian udah mampir dia berangkat ke Jordan, tapi kakeknya bilang jangan gitu ya. Akhirnya dia ke Mesir. Rahmat Allah mudahkan. Ke Mesir itu awal bikin visa biasa 3 bulan, tapi dia benar-benar belajar. Minta izin ke Pak Ari Ginanjar keluar dari ISQ. Rahmat Allah gitu ya. Pas Pak Ari ini Kiki ceritalah dia mau menghafal Quran, dan rahmat Allah Pak Ari langsung dengan berbesar hati mengundang Kiki di ruangannya, kasih buku 2. Jadi satu pakai buku bahasa Indonesia, satu itu udah kamu aja perwakilan di Mesir gitu kan. Pokoknya Kiki nanti pulang sama Mari gini loh, tentang jadi imam di Menara 165, pokoknya gitu-gitulah ya. Terus akhirnya dia berangkat ke sana tanpa punya modal bahasa Arab gitu ya. Oh, nggak bisa bahasa Arab? Nggak bisa, kan nggak pernah pesantren. SMA belajar paling sedikit-sedikit Al-Azhar kan. Punya basic gitu maksudnya, basic. Nggak punya, nggak punya basic kan. Bunda tuh kalau anak-anak mau sekolah kan SMA Al-Azhar. Walaupun ada belajar bahasa Arab kan nggak taklim dengan lugat bahasa Arab kan. Nah sampai sana dia belajar. Benar-benar dia belajar gitu ya. Bunda tuh cuma mau punya waktu ngantar dia 2 hari langsung balik, dapat langsung tempat untuk dia tinggal tuh, kita sewa apartemen, langsung balik, tinggalin dia seorang diri tanpa latar belakang segala macam. Ada ustadz dari Aceh yang jaga. Dikasih kurikulum lah, nih anak ini gini, pulang. Dia kan harus pulang karena visa kan nggak bisa. Kalau dia mau masuk Al-Azharan, kan mau masuk kuliah di Al-Azhar sambung gitu. Nah
Jadi dia udah itu ikut tes rahmat Allah. Dia bisa berangkat ke sana dibantu juga sama Astagfirullah, Syekh ini yang dari Mesir. Yang di sini. Al-Misri. Ahmad Al-Misri. Ya. Bantu dan akhirnya Kiki dapat beasiswa. Insyaallah. Ya, Kiki masuklah, ada asrama kan di sana, ada asrama. Waktu dites dapat beasiswa gimana caranya itu? Dia kan isi semua. Oh, nilainya bagus. Bagus. Oke. Oke, dia karena udah punya hafalan Quran. Oh, oke. Ya. Jadi dia udah punya hafalan Quran waktu itu kan, waktu dipersyaratkan 5 juz gitu. Kiki lebih dari itu ya, dari hafalan yang udah dia jalanin gitu. Nah, terus tentang Arabnya juga dia udah alhamdulillah gitu. Dia memang cepat belajar. Rahmat Allah, dia belajar Quran di Indonesia itu. Jadi dia asbab nuzulnya kenapa turun dipelajari juga. Jadi misalnya Bunda tanya, sayang itu tentang jujur, oh ada itu surat ini, ayat ini gitu ya. Halaman ini pojok halaman atas kanan gitu. Enggak masalah pojok. Dia kalau tentang jujur yang udah Kiki pelajari aja ya, Ma, ada di sini gitu ya. Terus nanti terus udah kan berpikir, iya Ma, sebelum Kiki hafal, Kiki baca dulu artinya, pelajari dulu gitu sehingga hafalannya menjadi lebih mudah. Nah gitu. Lebih dalam, ya? Kan banyak orang hafal Quran mungkin artinya juga nggak ngerti gitu. Jadi semua yang udah Kiki hafalin, udah Kiki pelajari, Kiki insya Allah udah ngerti. Dari tadabbur dan dari huruf ayat itu perpotong-potong kan dia udah tahu arti. Jadi belajar bahasa Arab jadi lebih cepat. Di situ ya? juga. Di situ juga. Okay. Nah, paling nggak kalau orang ngomong dia udah tahu, oh ini gitu. Kayak kita ditanya di Arab ke Arab, jalan mana? Syaratul Mustaqim gitu kan. Jalan lurus kan. Nah, jadi udah gitu dia dapat. Nah, kuliahlah dia di Al-Azhar. Oke. Kuliah di Al-Azhar, dia sempat belajar Quran di tempat orang Indonesia itu, apa namanya ya, nama mahatnya, maktabnya lupa Bunda. Terus akhirnya dia ada yang ustadz yang di rumah yang jagain Kiki itu di Al-Maksarawi. Maksarawi itu tempat Syekh hafalan Quran terbaik gitu ya. Masya Allah. Dan satu hari Kiki ikut dampingi si ustadz ini menghafal Quran di depan Syekhnya. Nah, Syekh bilang, saya dengar kamu juga menghafal Quran. Nah, Syekh gitu. Terus boleh nggak kalau kamu baca di depan saya apa yang kamu bisa? Dibaca sama Kiki. Setelah itu Syekh langsung bilang, saya bersedia menjadi gurumu. Masya Allah. Malah beliau yang ngomong kayak gitu? Syekh itu, tuh Kiki telepon langsung dengan nangis dia. Wah, Kiki diterima di Maksarawi gitu kan. Oh, Masya Allah. Jadi pas Kiki cerita itu kita, ya Allah, itu ustadznya juga yang di Ustadz Syahril. Nangis juga. Tisu. Bunda jarang cerita ya tentang anak nih. Masya Allah, astagfirullah. Jadi emang kalau cerita anak ya. Iya, Masya Allah. Ustadz Ustadz Syahril itu pun sayang banget sama Kiki sampai sekarang lah ya. Masya Allah. Sampai dia cerita sebelum dia berangkat itu, Ustadz Syahril itu menghadiahkan dia Quran hafalan dia yang terlama yang kecil untuk poketnya Ustadz. Masya Allah. Itu Mama gitu dia, ya Allah Mama ini hadiah paling gitu kan. Tiba-tiba prosesnya Ustadz Syahril kan sama. Iya. Ustadz Syahril dengar dia. Langsung mau terima. Dan Syekh Al-Maksarawi ini juga gitu dia juga bukan mendaftar, tapi dia mendampingi, menemani. Langsung Syekhnya mau gitu ajarin dia. Dan sungguh-sungguh banget. Masya Allah. Nah itu proses perjalanan yang Allah hidayahkan dia. Dan Allah itu jaga. Masya Allah. Allah mudahkan. Karena kan kita gak bisa jaga. Waktu itu bilang, sayang, gimana nanti di sana siapa yang jaga gitu kan? Kan namanya ibu lah gitu kan. Mama kalau sekolah dekat Muhammad tuh cuman Mama yang jaga. Tapi kalau keluar jauh jadi fisabilillah itu yang jaga ribuan malaikat. Mama mau jaga Allah dengan ribuan malaikat atau cuma Mama yang mau jaga gitu kan?
Ya mau bilang astagfirullah kan salah kita berarti benar dia. Ya udahlah gitu, ikhlas lah apa yang udah dijalanin. Nah setelah itu proses itu dia berjalan. Akhirnya dia bilang, mama saya nggak layak terima beasiswa. Mama masih setelah dapat beasiswa itu kan dia memudahkan dia untuk bisa sekolah dan dia betul. Menghafal Quran. Inti tujuan pergi kan bukan mau kuliah. Inti kuliahnya menghafal Quran. Nah setelah itu dia bilang, mama masih sanggup kan biayain saya? Masih gitu. Saya takut juga mah kalau nanti saya nggak dapat hidayah yang baik dari Allah gitu. Udah nih kan mungkin banyak yang lebih berhak. Saya kembalikan. Sampai segitunya ya mikir. Udah dikembalikan. Nah jadi dia benar-benar tinggal sendiri gitu ya, maksudnya kita nggak ngeliat dia ya gimana lah gitu. Dan dari cerita-cerita Ustadz orang-orang Aceh di sana kan dia dikelilingin sama orang-orang Aceh di sana. Perkumpulan orang Aceh kan ada di sana. Ada perkumpulan orang Aceh. Jadi ada Ustadz Amri ya. Fatmi, itu ayahnya Kiki di sana. Oh, Masya Allah. Jadi Ustadz Amri yang bikin kurikulum, ada Ustadz Mukhlis di sana ya, yang jagain Kiki. Dan mereka bilang Kiki itu bang nggak mau kemana-mana kecuali dengan Quran aja gitu. Masya Allah. Itu hari-harinya. Jadi nggak main segala macam, Bu? Enggak. Jadi habis kuliah udah pulang hafalan? Hafalan. Cuman kalau bola tetap. Oh bola tetap ya. Makanya kalau dibilang ibunya komisi 10 anak yang pemain bola enggak, memang dasarnya. Dan di SQ Business School dia juga di sekolah dia yang pertama di Al-Azhar. Iya, dia main bola. Dia waktu terima ijazah itu dia pemain terbaik. Oh pemain terbaik. Iya tapi jago banget, Bun. Dia jago banget. Sampai di Mesir dia penguat juga tim Indonesia di Mesir gitu ya. Nah kalau bola emang gak bisa ditinggalin. Tapi dulu emang sering main bola sama Fahri juga main juga? Fahri juga jago banget loh, Bun. Iya. Itu kenapa ya orang-orang Aceh itu jago-jago main bolanya ya? Hobi kayaknya. Maksudnya ini memuji diri sendiri. Kasihan yang bukan Aceh nih dong. Kalau bola memang gak bisa dilarang lah. Ada Fahri Lutfi, adiknya Kiki. Iya, tapi sekarang juga? Karena dia sibuk bisnisnya gak main bola jadinya. Oke. Ya, tapi kan? Memang main bola semuanya gitu. Semua main bola. Masya Allah. Adiknya Fahri Haikal juga kan? Iya Haikal juga. Walaupun agak gede badan ya. Tekniknya oke, Masya Allah. Jadi emang itu hobi. Tapi nggak boleh ditinggalin yang begitu-gitu kan itu buat dia happy kan. Betul. Waktu itu pernah Kiki hampir berhenti main bola. Gara-gara Quran juga. Gara-gara Quran. Jadi awal-awal dia hafal Quran. Kan di sekolahnya di Al-Azhar itu waktu suruh ikut bola dia bilang, ini nggak usah lah main bola mah katanya gitu. Kenapa udah hafal Quran? Maksudnya nggak boleh main bola. Terus dia terdiam kan? Orang pemain bola itu kan perintah Allah suruh olahraga. Ada kebersamaan di sana, ada segala macam. Harusnya orang-orang Quran ini bisa juara. Strateginya bagus. Harmonisasi komunikasi bagus, timnya baik gitu kan. Terus dia terdiam. Lebih semangat. Gak ada tuh penghafal Quran jalannya loyo, badannya enggak keren gitu. Harusnya hafal Quran itu di sana contohin waktu sholat, waktu istirahat dengan Quran gitu kan. Oh boleh ya mah? Ya gitulah, pergi sana perkuat tim biar juara, pulang dia mama alhamdulillah juara kita gitu. Jadi artinya ya jangan pula kita juga merubah anak kita kok jadi orang dekat mau dekat sama Allah nggak bisa happy, nggak bisa keren, nggak bisa apa gitu kan. Akhirnya dia semangat dan itu proses. Kita kan selalu kalau komunikasi sama anak tuh kadang ada kita yang dapat hidayah mulai anak, kadang ada anak yang memang harus kita ingatkan gitu sebagai orang tua. Nah jadi semua berproses, alhamdulillah rahmat Allah. Kiki itu lebih kurang 4 tahun lah ya di Mesir. Haflahnya Bunda hadir di sana. Syekhnya itu juga menasihati kita orang tua itu karena ini adalah aset termahal yang Allah kasih gitu. Ya anak penghafal Quran dan Syekh itu benar-benar Kiki itu hasil yang dihasilkan bisa dipertanggungjawabkan kan dengan baik gitu. Yang awalnya Bunda datang tuh mau seminggu, akhirnya 1 bulan gitu di Mesir gitu ya. Nah terus Syekh
nasihatkan Kiki, kita orang tua dan sebagainya, dan Kiki dikasih sanad 29 dan bisa mensanadkan. Kita nggak berpikir Kiki itu akan diberikan ijazah sama Syekh, mendapatkan sanad dari Syekh dan Kiki bisa mensanadkan orang lain. Itu gimana? Boleh dikasih tahu secara simpel nggak Bun? Maksudnya dikasih sanad, terus bisa memberikan sanad, itu maksudnya seperti apa? Nah, kan sebetulnya baca Quran itu kan misalnya dari Jibril sampai turun. Nah, sanadnya ke Rasulullah itu perantaranya itu berarti ada 28 orang, Kiki yang ke-29. Jadi bacaan Kiki itu antara gurunya dengan Rasulullah, ya kan? Oh, oke. Hafalan bacaan mahrajul hurufnya, ya kan? Semuanya itu kan kalau dengan bersanad kan artinya sudah sesuai gitu ya. Insya Allah. Dan mudah-mudahan dia istiqomah gitu kan. Karena penghafal Quran itu kan nggak bisa kita bilang penghafal Quran kalau dia nggak istiqomah kan sebentar hidayah bisa hilang gitu kan. Siapapun itu. Nah, kalau Syekh melihat anak ini punya potensi yang cukup baik gitu, yang disampaikan ke kita orang tuanya, ya kita dengar. Makanya kalau orang tanya, Bu, anaknya ya mungkin cerita-cerita ini nggak berani kita ceritakan gitu ya. Karena lah itu udah rahmat Allah. Masya Allah. Adiknya Kiki tuh ada yang meninggal usia 5 tahun. Adik Kiki atau di bawah Lutfi? Di atas Lutfi. Oh, di atas Lutfi, oke. Maka Kiki sama Lutfi itu jauh. Jadi waktu meninggal itu di depan matanya ketabrak. Ya Allah. Jadi dua-duanya, Lutfi melihat dan Kiki melihat. Dan itu proses hidup yang kita semua insya Allah jaga. Karena ya kita semua kan pengen ke jannahnya Allah. Ya, amin. Tanpa menyusahkan anak kita yang menanti di sana. Ya Kiki waktu itu nanya gimana. Saya tuh selalu cerita tentang adik itu udah masuk surga, indahnya surga, maka kita jangan buat dia itu susah. Kita harus baik sesuai apa yang Allah mau, yang Allah ridha, yang apa Rasulullah contohkan untuk kita gitu. Dia mungkin cari itu, dua-duanya mencari itu apa itu surga, sehingga dia masuk sekolah SD itu mana surga tuh gimana, dia nanya sama gurunya lah gitu. Sampai dia akhirnya dengan Quran, dan ini salah satu hidayah cara Allah itu membawa kita semua ke sana. Termasuk ikut ISG itu belum 100 hari anak. Ikut ISG. Jadi di situ kan walaupun kita belajar agama, pernah di pesantren. Tapi beda mungkin ya, hidayah itu kan bisa datang melalui siapa dan kapan dan Nah, sampai berproses lah Kiki. Seperti itu. Adiknya juga ikut gitu ya. Fahri juga sempat ke Mesir. Haikal sempat ke Mesir. Rizky anaknya abang juga di Mesir. Akhirnya mereka tinggal di Mesir beramai-ramai. Jadi satu itu ada beberapa kamar. Mereka tinggal di sana dan mereka belajar agama. Intinya kita bukan hanya seorang yang harus menghafal Quran ya. Tapi dia menjadi ahlu Quran itu kan memahami Quran, menghafalkan Quran. Kalaupun nggak bisa hafal, paling nggak dia menjalankan hidup itu sesuai yang Allah mau kan. Nggak boleh semau-maunya mereka gitu. Lewat petunjuknya ya, yaitu Al-Quran juga. Al-Quran. Dan intinya ketika dia baca Quran, Fatihah dan sebagainya itu benar. Kan itu tugas orang tua. Karena bunda itu selalu mungkin ayahnya Kiki sering lihat gitu ya. Kalau misalnya lagi kerja, pulang kerja jadi wakil wali kota waktu itu. Kadang pulang duduk di sajadah sholat nangis gitu. Mungkin dia berpikir, kenapa ada masalah apa, berat masalahnya apa gitu. Nah, enggak gitu. Hanya minta sama Allah jaga anak, jadikan mereka itu anak-anak ahlul Quran. Enggak minta lain gitu. Karena kan amanah itu berat ya, berat banget. Jadi selalu bilang sama Allah, ya Allah, saya jalanin nih semuanya nih gitu kan. Tapi kan saya seorang ibu. Gimana caranya titipanmu ini bisa
jadi anak yang soleh gitu. Jadi setiap itu kadang lagi rapat pun, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Rabbi habli minas sholihin itu setiap hari baca. Kadang lagi rapat kalau ingat itu, kadang keluar air mata gitu ya, terdiam dan karena berpikirlah, kita ini perempuan, kita ini ibu, ya yang wajib kan itu, gitu. Kan memang Allah nggak minta dia tuh jadi anak pengusaha yang sukses, banyak duit, tapi ini anak yang soleh gitu, kan nggak minta lebih gitu, yang kenal Allah, kenal Rasulullah dan hidupnya benar gitu. Nah itu, jadi itu selalu dibayar tunai oleh Allah itu. Jadi selesai tugas sebagai wali kota, jemput anak dapat haflah Quran, bayar tunai. Jadi memang hidayah mudah, tapi menjalankan susah. Niat semua yang kita kerjakan innamal a'malu binniyat, niatnya karena Allah, mintanya sama Allah, benar caranya, Allah kasih dengan yang baik. Masya Allah. Nah itulah yang mahal banget. Nggak apa-apa, misalnya kita nggak dikasih yang lain gitu ya. Kalaupun ada harta kadang salah caranya diambil sama Allah nggak apa-apa. Tapi kan ini anak, kalau kita balik kemana nih caranya? Gitu. Titipan Allah. Tuh Allah titip, Allah ambil pulang. Bagaimana cara mempertanggungjawabkan? Kan takut ya. Sebagai istri mungkin kita bisa melayani suami dengan baik, kita patuh dengan dia gitu ya. Tapi ini anak, ini proses hidup yang dia harus jalanin gitu. Ya rahmat Allah, dua-duanya insya Allah mudah-mudahan istiqomah gitu ya. Amin. Selalu mereka itu ya nggak pernah menyusahkan orang tua. Dari kecil tuh Bun ya? Dari kecil ya? Dari kecil. Aduh. Masya Allah Bun, ini Oke, kita sebagai ini Wisnu kan udah jadi orang tua juga nih Bun. Alhamdulillah atas izin Allah tentunya. Tapi luar biasa anaknya. Dari kecil, kalau anak bunda kan kayak Kiki itu mulai ngafal Quran kapan Nu? Kan dia mulainya SMA, kuliah. Nah masalahnya Bun, ini keistiqomahannya itu tuh, konsistensinya ini yang Inu memang harus jaga. Dulu bahkan waktu TK malah sangat mudah untuk mengajak murojaah segala macam ya. Tapi sekarang Inu tuh Mas Shiren tuh suka, aduh sayang gimana ya, bertambah umur kok malah tantangannya tuh makin besar gitu. Ya pasti. Iya, terus Inu Mas Shiren sempat konsultasi juga sama Ustadz. Ustadz bilang kamu tuh harus sedikit relax, kata Ustadz. Maksudnya jangan terlalu tegang gitu loh. Harus anggap anak ini adalah anak yang luar biasa. Allah kasih anak tuh pasti anak lo yang luar biasa. Nggak mungkin anak yang biasa-biasa gitu loh. Cuman orang tua aja yang terlalu overthinking gitu loh. Betul. Nah itu yang cuman ya namanya orang tua baru menjadi orang tua Bun ya. Itu kan kadang-kadang aduh kok gini, terus ngeliat teman-temannya udah mulai terus nambah gitu kan. Aduh gimana nih ya gitu. Sebetulnya begini. Yang namanya kita tugas orang tua kan memperkenalkan Allah. Itu kan. Ya bunayya aqimus shalah, ya bunayya la tusyrik billah. Itu kan tugas Inu ya sebagai bapaknya yang utama gitu. Kan udah kita kenalin Allah. Kan udah kita buka jalan gitu ya. Terus kita serahkan sama Allah, kita minta sama Allah. Dan usia dia memang usia bermain, biarlah dia bermain. Betul. Tumbuh berkembang dengan sesuai usianya. Semakin bahagianya dia, semakin senangnya dia, semakin mudah dia menghafal. Semakin mudah dia menyerap sesuatu. Jadi kalau semakin terbebani dia, itu semakin sulit. Orang tuanya mau maksain, di belakang orang tuanya pasti ditinggalin. Sama halnya kayak bunda gini. Kalau didik anakmu sebagai istri ini, kalau anakmu bisa kamu didik menjadi anak yang soleh, anak yang solehah, ganjaran kepada seorang istri sampai ke akhirat. Suami itu nggak akan pernah meninggalkan istrinya walaupun dikelilingi bidadari, kan gitu ya. Nah jadi ketika anak kita itu ya waktu kita jaga dia itu ya kita nggak boleh semena-mena. Dia punya hak, hak bahagia, hak senang, pemahamannya tentang Allah. Maka bunda pahami kalau anak itu bisa menjadi anak yang soleh, nggak susah kita jaga dia. Yang pertama dia sudah tahu menjaga dirinya, jadi dia udah tahu rambu-rambu mana yang boleh dan tidak, dan dia dijaga Allah dan para malaikat. Masya Allah. Nah,
hafal Quran anak nggak perlu ditargetin setahun 2 tahun. Sesukanya dia, sehappynya dia, sesenangnya dia menjadi ahlul Quran. Masya Allah. Karena kalau kita paksa, karena pernah ada itu paksa kejadian dia hafal memang, tapi setelah itu dia hilang sejauh-jauhnya. Jadi gitu. Jadi memang hidup itu nggak boleh kita memaksakan sesuatu. Setelah itu usia dia masuk SMP lah misalnya gembleng dia. Di situ dia memang harus kita kasih tahu gitu, dampingi karena itu resisten. Ya. Setelah dia dewasa, jadikan mereka sahabat. Ya kayak Bunda sama Kiki, Bunda sama Lutfi dan sebagainya, sama Ade. Ini kan sudah jadi sahabat kan, ngobrol. Kita tugas orang tua apa? Hanya mengarahkan mereka kepada kebaikan. Tapi kan nggak boleh membuat saya lah orang yang paling tahu apa yang baik untuk kamu. Gak apa-apa dia nggak hafal Quran. Kadang dia nggak mampu untuk sampai menjadi penghafal. Tapi bacakan, ajarkan dia cara baca yang benar. Lebih baik ke situ ya. Baca benar aja orang nggak banyak kok. Iya. Itulah. Kenapa kita harus lihat anak orang lain terus kita pengen anaknya kita begitu? Iya. Siapa yang bisa buat anak kita seperti itu? Ya Allah. Ya Allah. Bunda nggak pernah ngajarin Kiki kan? Tapi kan Bunda minta sama Allah, ya Rabb, hamba lemah, hamba hina, hamba. Ya kan? Kadang hamba kikir juga samamu ya Allah gitu kan. Tapi kalau Allah kasih orang-orang terbaik dikasih Allah. Ustadz terbaik. Iya nggak pernah. Iya. Diarahkan semua. Semuanya Allah yang atur, Bu. Allah. Jadi kalau udah itu dijaga Allah, nggak ada satu orang pun yang bisa menahan itu. Tapi kalau kita ego, kamu, lah, kamu tuh Allah. Kiki pernah bilang gini, Mama, dulu kan Bunda agak galak, mungkin waktu jadi wakil wali kota dalam penerapan syariat. Dia cuma bilang, Mama itu gak perlu marah-marah katanya. Mama itu ingatkan aja, sampaikan aja yang baik-baik, yang benar itu yang Allah tuh mau tuh apa Mama sampaikan aja. Tapi Mama nggak bisa pastikan dia akan berubah memakai hijabnya, karena itu kan haknya Allah. Tugas Mama sampaikan cara Mama yang baik, ma'ruf. Dia ingatin ibunya, oh iya sayang, karena Mama bukan yang kasih hidayah. Tugas Mama sampaikan tentang nanti hasil urusan Allah mah. Iya sayang gitu. Itu umur berapa, Bun? SMA. Oh udah SMA ya? Udah SMA. Kirain SD udah ngomong gitu. Kalau SD. Masya Allah, tabarakallah. Ada gak waktu SD memberikan nasihat kepada Bunda? Ada. Tapi dalam gitu, maksudnya kayak gitu. Anak-anak tuh sering kasih itu ke Bunda tuh. Kiki maksudnya dari SMP lah ya. Mungkin sering lah bilang. Dia masalah hijab misalnya. Kan kalau ada tukang yang jahitin baju, Bunda kan jarang jahit baju tuh yang dia pakai desainer apa sih. Adalah nanti Bunda ajarin siapa gitu. Terus dia hidup bisa. Jadi waktu itu mau jahit baju. Terus kan waktu di depan dia tuh mbaknya bawa, Bu, ini bajunya gimana? Aduh bajunya ini kebesaran. Terus dia langsung bilang, Mbak nggak usah dibawa pulang gitu. Kenapa? Mama bukannya yang besar itu yang bagus. Terus kan dia nggak ngerti kalau ibunya pakai selena begini kan, dia nggak mikirin itu. Gini aja Mama, kalau Mama naik pesawat, Mama kok mau langsung sampai. Nanti kalau Mama transit dulu gimana? Maksudnya transit neraka dulu baru masuk surga gimana? Udah jangan dibawa pulang, biar sini aja. Itu Kiki masih SMP ya. SMP. Jadi artinya gini, kita kan kayak ditampar. Saya pernah Bunda bilang gini, aduh ditampar Kiki. Mama Kiki nggak pernah tampar Mama. Maksudnya ditampar Kiki itu dengan bahasa dia. Dengan bahasa, ditampar maksudnya. Ditampar, gitu, diingetin Allah melalui anak yang nampar orang tuanya gitu. Walaupun yang kita buat itu sebetulnya juga nggak salah. Tapi kan itu hidayah. Gitu. Kalau ada sesuatu unzur maqala wala tanzur maqala. Jadi lihat apa yang dia katakan, yang lihat siapa yang mengatakan. Kalau ada sesuatu kebaikan yang disampaikan, sesungguhnya Allah yang sedang menegur kita. Nah, ya kayak adanya Kiki, Lutfi gitu ya. Itu juga
pernah misalnya bohong sama orang tuanya, misalnya nggak boleh bawa motor, tahu-tahu dia pinjam motor orang, naik jeder ketabrak gitu. Begitu dibilang, wah anak ibu di rumah sakit, sampai rumah sakit, dia langsung sakit sayang, sakit. Untung masya Allah masih jaga ya. Kata ayah tadi jangan, tapi dilakukan. Kalau Allah udah nggak sayang, kalau meninggal dalam kondisi yang seperti gimana? Iya ma, baru ayahnya masuk. Ayah mohon maaf gitu kan. Baru dia tahu. Jadi dia sakitnya udah nggak apa-apa. Sakit itu bagian dari proses teguran Allah gitu. Dunia aja begini gitu. Yeah. Nah itu bahasa-bahasa tauhid yang dari kecil kita ajarkan mereka. Ini menarik banget ya. Ino tuh pernah baca satu buku dan buku sebenarnya buku untuk anak-anak, tapi bagaimana kita belajar dengan kita mengenal Allah gitu maksudnya. Itu kan penting kita mengenalkan Allah kepada anak-anak sejak dini, artinya kan menanamkan nilai tauhid kepada anak. Betul. Jadi kalau yang Ino tangkap sebenarnya tadi Ino pengen nanya sebenarnya ke Bunda bahwa Bun, Kiki sekolahnya juga maksud kita bilang SD di mana Bunda Kiki sekolah? Dia sama sekolah agama sih di MIN. Oh di MIN, oke. Terus SMP? SMP Kiki di Al-Azhar. Oh udah di Al-Azhar? Di Al-Azhar Jakarta. Oke, Al-Azhar Pusat gitu kan, SMA-nya Al-Azhar Pusat juga. Artinya Ino tahu lah Al-Azhar Pusat deh, maksudnya teman-teman juga banyak gitu. Ya Bunda juga Al-Azhar. Oh Bunda Al-Azhar juga? Oh alah, makanya masukin Kiki di Al-Azhar juga? Oh maksudnya Al-Azhar itu memang maksudnya sekolah agama, alhamdulillah lulusannya juga masya Allah. Tapi kan memang nggak terlalu juga kan? Ya maksudnya agamanya ya inilah. Cuman yang Ino tahu orangnya yang lulusan dari situ masya Allah gitu ya. Tapi poinnya memang sekolah Azhar juga identik dengan sekolah gaul juga Bunda. Betul. Ya kan anak-anak orang kaya. Nah jadi tadi Ino mau nanya, Kiki dengan SMP-nya di Al-Azhar, yang orang kalau tahu sekolah Al-Azhar Pusat itu adalah sekolah anak-anak gaul, SMA juga seperti itu, outputnya Kiki jadi penghafal Quran gitu loh. Nah sebenarnya pengen tanya, bagaimana didikan Bunda sebenarnya? Dan tadi Bunda udah kasih tahu sebenarnya, bagaimana menanamkan nilai tauhid. Tapi yang terpenting sebelum kita ikhtiar, itu ada doa dulu. Doa orang tua. Itu yang paling terbaik berarti Bunda. Bunda seberapa sering nangis ketika doain anak-anak? Selalu nangis. Pernah gak dilihat sama anak Bun? Ketika suami yang lihat. Oh suami yang lihat ya. Anak-anak tuh mungkin jarang lihat mamanya nangis dan gak pernah lihat bapaknya sama ibunya berantem. Oh oke, gak pernah. Maksudnya gak pernah di depan ya maksudnya ya? Gak pernah. Jadi kalaupun ada berantem mulut itu waktu dia udah selesai kuliah kali ya. Itu pun karena masalah misalnya mau berangkat tiket apa segala macam, terus langsung dia mama gitu kan. Tapi dia nggak pernah lihat kita berkomitmen dari dulu. Kalau ada masalah tidak boleh di depan anak. Kalau anak itu lagi diajarkan ayahnya, kalaupun ayahnya salah, ibunya nggak boleh bela anaknya depan ayah atau menegur ayahnya sebaliknya. Tapi setelah itu boleh. Jadi setelah itu baru panggil. Sebaliknya begitu. Kalau misalnya Bunda lagi negur Kiki, ayahnya gak boleh ikut campur, gitu ya. Tapi setelah itu boleh. Pernah misalnya di meja makan, adiknya Kiki tuh dimarahin ayahnya. Padahal nggak salah dia, ayahnya yang salah. Terus selesai itu Bunda panggil ayahnya. Sayang, tadi sebetulnya kan begini. Ayahnya itu nggak sungkan balik lagi. Nah ayah minta maaf ya. Jadi kata bahasa maaf itu terbiasa di rumah kita. Apa orang tua ke anak, apa anak ke orang tua. Ya kan ayah pi gitu ya. Nggak mungkin pi bantah ayah. Padahal kan pi nggak salah gitu ya. Tapi akhirnya itu menjadi sebuah kebiasaan baik. Kalau ayahnya mungkin nggak senang apa yang Bunda buat ya di kamar lah. Mau berantem mau gimana pun nggak masalah gitu. Tapi kalau begitu tiba-tiba lagi ribut tuh datang tamu ya tetap sayang mau minum maaf. Tetap. Setelah itu balik kan udah nggak bisa marah gitu. Jadi artinya proses itu penting buat anak. Jadi si anak itu punya percaya diri yang baik. Terus keterlibatan ayah. Keterlibatan ayah. Seberapa jauh keterlibatan ayah Bun? Karena selama ini kan
kalau misalnya kita ngobrol sama beberapa pakar parenting, ada satu isu bahwa banyak kehilangan sosok ayah. Iya. Secara fisik ada, tapi secara jiwa nggak ada. Iya. Secara ideologi nggak ada. Itu seberapa dalam? Kalau waktu kita gini, kan ayahnya tuh kalau bayi kan nggak suka gitu ya, maksudnya pegang geli gitu ya, takut gitu. Dia kan bilang, yaudah waktu kecil nggak apa-apa lah, biar sama Eli aja, tapi begitu besar nanti sama abang. Dan selalu kasih waktu, anak tuh jalan ya khusus sama ayahnya aja, nggak usah ada ibunya gitu, ngobrol. Oh ada. Macam. Nah, ya boys time lah ya. Kalau waktu kecil begitu dia udah nyaman, bawa kemana-mana ngobrol, sampai sekarang. Oh oke. Jadi kalau mereka ada masalah sekarang, itu pasti ayahnya. Oh. Nyari ayahnya. Jadi kalau udah keterlibatan ayah, itu anak itu percaya dirinya lebih tinggi. Oh oke. Setahu Bunda tuh ya banyak juga. Bunda dulu waktu menikah proses tahapan-tahapan anak tuh sering baca. Yeah. Ini tahapan, ini prosesnya apa, ini apa gitu. Jadi kalau keterlibatan ayah sama anak itu, makanya ayah tuh nasabnya kalau nggak ada binti bisa, kalau ayahnya nggak ada terlibat bisa hilang gitu kan. Tapi Allah akan menasabkan. Siapa yang wajib menikahkan? Bagaimana turunan? Karena Allah tahu bapak-bapak tuh suka lupa sama anaknya. Dan kan? Dialog di Quran kan? Ini bapak-bapak. Kalau di Quran kan dialog dengan ayah itu paling banyak. Paling banyak. Dialog ayah dan anak ya, bukan ibu dan anak. Bukan ibu dan anak. Iya. Jadi kalau anak yang keterlibatan ayahnya kurang, itu banyak anak-anak yang ya seperti istilahnya broken home, anak yatim sebelum waktunya. Ya Allah. Banyak yang menjadi pembunuh, dia bisa menyakitkan orang karena sisi kosong dari ayah. Jadi ayah itu kan sosok yang sebetulnya punya tanggung jawab paling besar dalam keluarga. Masya Allah. Ya tadi mungkin surat Luqman pertama lah yang dibilang ya bunaya qimis shalah. Kan itu tugas saya tuh. Gimana caranya kalau ayah nggak mencontohkan? Gimana caranya kalau ayah nggak mengajaknya? Apalagi ini anak-anak laki-laki. Betul, kan? betul. Jadi hal-hal yang seperti itu menjadi tanggung jawab ayah yang harus disadari. Paling penting kalau sosok ayah hadir dalam kehidupan anak, maka anak itu menjadi lebih mandiri, menjadi lebih kuat, menjadi lebih paham, menjadi lebih wise dia dalam berkomunikasi dengan orang karena nggak ada sisi kosongnya. Kalau dua-duanya ada. Dua-duanya ada. Kalau ibu kan dari kandungan sampai dia gitu, itu udah sama ibu. Udah pasti lengket lah sama ibunya gitu kan. Nah tapi kalau sama ayah kan nggak banyak sosok-sosok ayah. Jadi memang quality time itu penting banget ya dengan ayah ya. Dengan ayah. Oke, sekarang kalau misal dibilang mereka terserah apa yang mereka bikin segala macam, mereka juga belum balik gitu ya. Tapi bagaimana cara kita memberikan peraturan-peraturan yang sebenarnya outputnya kita pengen anak kita disiplin, kita pengen anak kita itu beradab gitu. Itu gimana cara ini ya? Kadang-kadang kalau kita terlalu membebas dan melepaskan, kan kita nggak bebas lah. Oh oke. Kalau anak muda tuh alhamdulillah ya, rahmat Allah tuh dari kecil tuh tertib. Dari dia lahir sampai dia sekolah lah ya. Itu tidurnya, makannya, bahkan buang airnya. Boleh lebih detail nggak Bun? Gimana lebih detailnya Bun? Misalnya gini, kan kalau susu misalnya kita menyusui tuh kapanpun dia mau gitu ya. Kapanpun dia mau kita nggak pernah. Tapi waktu tidurnya dia, itu kita harus spend waktu. Misalnya dia, ini setelah Isya, anaknya harus tidur itu. Ya udah, kita taruh dia di tempat tidur, kita sama dia sampai dia tidur. Kan harus ada kesabaran di situ kan, orang tuanya. Terus pas subuh, kan anak biasanya subuh pasti bangun. Subuh kita sholat segala macam, si anak juga kita ajak bangun. Nah setelah itu dia walaupun masih bayi. Bayi lah. Emang kebangun gitu kan? Iya. Nah, jadi dia buang air misalnya. Ya udah kita rutinkan gitu. Sampai kita siapkan tempat WC-nya segala macam, bawa kemana-mana mau. Kiki itu jam 6 jam 6 pagi gitu. Oke. Jadi kalaupun mobil lagi jalan ya berhenti, kasih pup dia dulu gitu. Nah kalau dia udah teratur di masa kecilnya, kebesarnya walaupun dia nanti main apa, tapi budayanya udah nempel itu ya. Nggak susah gitu bagi kita. Nggak susah jaga anak. Susahnya kan mungkin Kiki di awal ya Bun. SMP udah keluar rumah kan, udah di Jakarta kan, itu ikut ibunya Fahri kan.
nggak tinggal sama bunda. Ya, oke. Tapi kalau ditanya sama ibunya Fahri, mungkin dari anaknya semua yang paling patuh ya Kiki di rumah itu. Paling disiplin mungkin. Iya paling patuh lah, bukan persoalan disiplin mungkin disiplin gitu ya dengan apa yang dia mau gitu jalan. Tapi paling maksudnya kalau dipanggil ya paling nurut. Misalnya diajak itikaf, pergi ikut gitu, nggak bantah gitu ya. Oh, Masya Allah. Itu doa kan, Bun ya? Alhamdulillah. Itu body language-nya dia udah seperti itu gitu, nggak. Oke. Lutfi gitu juga? Lutfi sama. Tapi beda kan, mungkin beda karakter ya. Kan nggak bisa, kita anak itu kan nggak bisa sama. Benar. Nggak bisa kita sama-samakan, nggak bisa. Tapi mereka saling mengisi satu sama lain. Ada lebih adiknya, ada lebih kakaknya gitu. Oke, Bun, maaf ya Bun ya. Ini coba ini lagi dikit. Maksudnya teknis banget ini. Cuman ini perlu banget. Kayak misalnya waktu itu pernah ngobrol, kalau misalnya menenangkan anak perempuan seperti mengelus punggungnya. Kalau laki lebih ditepuk, biar lebih ya saya cowok gitu. Tapi tenangkan gitu. Nah ini teknis banget. Maksud Ino dari kecil itu memang disiplin itu artinya kayak misal, maaf ya Bun ya, kayak misal baru bangun kita yang laki yuk diajak sama ayahnya untuk yuk kita sholat di jamaah di. Oh enggak kayak gitu? Kalau Kiki dulu enggak seperti itu. Oke, gimana tuh Bun? Tapi proses itu kan berjalannya makanya kan beda-beda ya. Iya Bun. Kan anak-anak ini prosesnya agak panjang ya. Dia baru menjalani itu saat usia dia udah lanjut. Seharusnya kalau SMA susah lah, kalau dia udah kuliah mau ngafal Quran susah kan harusnya. Betul. Tapi ternyata mudah kan bagi Allah gitu kan. Dan ada anak yang berproses. Kalau sekarang ini justru kehidupannya terjadi perubahan. Terjadi perubahan di mana kesadaran orang tua dan lembaga pendidikan itu menjadi lebih aware gitu, menjadi lebih peduli terhadap pembangunan karakter anak dari usia dini. Jadi mulai berproses mengenal Allah, menghafal Quran yang dihadirkan, media sosial video visual yang dihadirkan gitu kan, beda kan dengan zaman dulu. Betul. Beda. Tapi konsepnya kita selalu intens komunikasi sama anak. Sayang, udah waktu sholat gitu ya. Kita sholat yuk. Terus ayahnya misalnya sholat dia lihat. Terus dia diajarkan beliin pakai kain sarung, pakai peci, gelar sejadah gitu ya. Kan gak perlu juga, misalnya kan ada orang yang memang dulu intens ayo ajak anaknya gitu. Kalau ini gak pada posisi itu. Justru ayahnya dapat hidayah dari anak-anaknya. Oh Masya Allah. Gitu. Jadi anaknya itu duluan maksudnya berjamaah di masjid, baru ayahnya. Masya Allah ya. Ya artinya gini, ayahnya bukan orang yang meninggalkan sholat, tapi tidak sholat berjamaah. Rahmat Allah sekarang ayahnya itu gak pernah tinggal sholat jamaah gitu ya. Masya Allah. Dan ayahnya misalnya bangun jam 4 pagi, misalnya dia mengaji, terus dia kadang menjadi muazin, terus sholat berjamaah sampai itu baru dia pulang misalnya jam 7 pagi, terus olahraga, terus mandi, terus kerja. Anaknya menjadi lebih kurang dibanding ayahnya kalau sekarang ya, gitu. Jadi hidayah itu bisa datang kapan saja, dengan siapa saja, dan siapa duluan nggak tahu kita. Bunda bilang, sayang ke masjid nak, gitu kan. Terus kan anaknya waktu habis subuh bisa pulang, mama udah pulang kan? Tadi ayah mana gitu kan? Betul dia nanya. Terus nanti Bunda bilang, sayang tadi Kiki nanya, Lutfi nanya, Tadi Eli bilang abang di belakang jamaahnya gitu. Terus tapi setelah itu tiba-tiba ayahnya bilang pokoknya hari ini jam ini abang nggak tinggalin lagi jamaah gitu. Oh Masya Allah. Dan itu ada temannya yang selalu mengajak dia juga. Oh oke. Rahmat Allah. Terus udah sering ikut taklim dan ya terus hidayah datang, terjadi perubahan besar lah gitu ya. Terjadi perubahan besar. Semua ini melalui proses ujian, masalah hidup itu ya. Jadi akhirnya kita Bunda terbiasa misalnya gini, ada masalah nih gitu. Kalau dulu kan nyari buku ya buku dicariin, baca. Ini cara ala siapa gitu, tokoh apa dari mana, luar negeri segala macam, segala dicoba gitu ya. Kok susah ya kita dapat penyelesaian masalah gitu.
Akhirnya Bunda ambil Quran. Masya Allah. Ada masalah ya Rob. Engkau yang tahu lah, hamba nggak ngerti nih isinya yang mana. Buka serap, buka langsung itu masalah. Langsung terjawab di situ tuh. Ada masalah, buka baca terus artinya. Oh, ya Allah. Artinya itu memang Allah jawab gitu. Allah jawab. Jadi sampaikan apa yang kamu tahu, nanti Allah sampaikan apa yang kamu nggak tahu. Random gitu Bun maksudnya. Baca doa dulu, habis itu buka gitu. Buka ya Rob, ini ada masalah nih. Kadang nggak doa juga karena aduh ada masalah nih apa ya kira-kira. Buka aja Quran. Oh, dalam bukaan pertama? Bukaan pertama. Oh, pertama? Oh. Bukaan pertama lihat itu ambil terjemah. Jadi kalau kita niat benar, ya itu caranya jujur harus benar ya, benar hati itu. Jadi doa, orang kan sering doa nih, ya Allah ya Rahmah, tapi dia nggak masuk. Kan Allah menterpi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka ya Allah. Saya ini abdimu ya Iya, Rabb. hambamu. Kayak anak Bunda waktu meninggal ketabrak itu, gitu Allah menterpi la ilaha illa anta wa ana abduka ya Allah. Terus jalan, udah ikhlas gitu karena Allah. Milikmu ambil ya Rabb, tapi maafkan hamba mungkin nggak jaga dia baik apa. Udah. Jadi ketika tauhid itu benar-benar masuk ke hati, itu mudah bagi Allah, nggak ada susah. Kita mengikhlaskan sesuatu itu mudah bagi kita. Dunia, ya, persoalan jabatan, persoalan politik, persoalan uang, persoalan apa gitu. Faiza azamta fatawakkal 'ala Allah. Udah titiknya tawakal, nggak ada lain gitu. Tapi minta wajib kan minta gitu. Jadi minta petunjuk Allah itu benar. Kita yakin itu ketika kita mau bicara sama Allah, mendengarkan apa yang Allah bilang ya kalamnya. Ya kalamnya ya Quran gitu. Mungkin mau penyempurnaan cari hadis gitu kan. Jadi sejauh kita mau mencari Allah pasti kasih. Sejauh kita mau bertanya pasti Allah kasih hidayah gitu. Tapi setelah kita dapat itu apa yang akan kita amalkan atau enggak gitu. Sejauh mana gitu kan. Masya Allah. Karena kan orang itu memang nggak semua orang punya ilmu tinggi, ya kan? Tapi kalau kita tahu Allah itu selalu ada dekat dengan urat nadi kita, ya kan? Jadi kenapa kita harus jauh? Allah gitu? begitu dekat. Allah begitu dekat gitu. Enggak, kita yang menjauhkan diri gitu. Kadang-kadang kita yang gitu lupa sama Allah. Jadi udah cara-cara Bunda tuh begitu, menjalankan tugas amanah juga begitu, nggak pakai susah Jadi ada Allah gitu. Bunda tuh banyak sering ya, itu mungkin yang nyebar-nyebar aliran sesat di Banda Aceh, itu mungkin pada nggak suka gitu ya. Itu begitu juga minta sama Allah. Jadi setiap mau tanda tangan sesuatu, ya Rob, ini kasih petunjuk ya Rob, benar nggak benar itu. Kadang udah waktu itu pernah udah disposisi ADC jadwalkan gitu untuk pertemuan. Tiba-tiba tutup udah clean table nih semuanya udah bersih gitu. Tadi ada satu surat itu untuk mau ketemu gitu audiensi ya. Oh, kayaknya saya nggak nyaman sama tabloid itu ya gitu ya. Tolong ambil yang tadi mana, pas lihat. Oh, ternyata ini dilengkapi semua, lihat satu-satu dilihatin. Siapa yang kasih itu kalau bukan hidayah Allah? Siapa yang menggerakkan kita bukan Allah gitu. Makanya nggak ada susah bagi Allah gitu. Bunda di politik begitu juga. Kalau kita ingin ego, kita ini begini, kita itu hebat, kan nggak ada yang hebat kecuali Allah yang hebat, maha hebat gitu kan. Jadi ya udah, akhirnya kita juga sami'na wa ta'na. Ya udah, kalau kita udah ikhtiar, kita udah sampaikan, nggak juga mentok, kembali ketentuan Allah lah yang pasti. Nah akhirnya kita ikhlas. Nah anak-anak juga begitu tuh. Kiki waktu itu kan sempat Bunda sama Lutfi, sayang nih mama nggak terpilih lah gitu ya. Anak-anak bilang, mama selamat istirahat. Loh kok mama tahu nggak apa arti istirahat gitu ya? Istirahat apa ya? Istirahat lah tidur apa gitu. Enggak mama, dalam Islam itu berpindah dari satu pekerjaan ke pekerjaan lainnya katanya. Jadi maksud kami selamat bekerja, tempat bekerja mama itu luas gitu. Oh, Masya Allah. Jadi mereka memotivasi kita, mereka anak-anak yang senantiasa memberikan hidayah untuk orang tuanya. Mudah-mudahan mereka anak-anak yang selalu membawa orang tuanya ke jannah ya Allah bersama Rasulullah. Amin. Jadi kan itu yang kita perlu. Kayak Inulah gitu. Ini kan ketemu sama Bunda gimana waktu pertama nyanyi kan? Iya, diundang ke Aceh. Ya, Aceh kan nyanyi gitu ya.
Terus waktu Bunda bilang, "No, kita bikin video klip," kan Inu bilang. Terus kata Inu pun, udah. Inu nggak lagi. Tapi kan, ya Shiren waktu itu ketemu belum berhijab kan? Iya betul. Ya kan, lagi hamil gitu ya, proses hidup. Iya. Ya artinya terus Inu gimana? Waktu itu Inu, alhamdulillah hidayahnya udah lebih jauh lebih itu ya. Masih belajar. Tapi, ya kita pasti terus harus belajar. Tapi Inu mengayami Shiren gimana? Kan baik sekali gitu. Sehingga dia juga dapat hidayah dan dia terjadi perubahan. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Enggak akan berubah tuh satu kaum kalau diri kita. Yang Inu ubah pertama siapa? Diri Inu kan. Betul. Terus Inu bisa ubah keluarga, anak segala macam kalau bukan karena hidayah Allah dan cara Inu yang minta sama Allah. Enggak bisa. Karena anak Nabi pun banyak yang ikut Nabi. Iya. Emang kesolehan itu bisa diturunkan? Gak bisa. Nggak bisa diwariskan dia. Gak bisa diwariskan gitu. Jadi maka kita ikhtiar, kita doa, kita minta. Tapi semua itu dengan ikhlas, kita benar-benar memperhambakan diri kepada Allah gitu. Kita minta doa, gak sekedar lip service kita udah doa. Iya. Tapi masuk gak under conscious mind kita? Betul. Yang diaminkan mana? Alam bawah sadar kita itu. Bukan yang kita gede-gede suara kita sebesar apapun gitu. Semenjerit apapun besok udah nggak lagi. Yeah. Gitu. Tapi kalau dia masuk ke dalam itu yang diucapkan sama yang di hati sama. Kan orang munafik kan mulutnya baik, hatinya enggak. Iya kan? Yeah. Nah, bagaimana kita bisa berjuang agar kita walaupun kita orang yang sederhana, ilmunya mungkin ya terbatas, tapi kita mau berjuang. Jadi memang yang kita jaga dulu diri, keluarga kita, diri baru kita nanti kita bisa bangun itu ke lingkungan kita, ke ya apapun yang kita lakukan gitu ya. Jadi memang hidup harus seperti itu. Niatnya harus benar, caranya harus benar. Jadi nggak ada hidup kita benar dengan cara yang salah kan? Nggak bisa. Nah, tentang salah manusia makhluk ketahuan nisyan. Kadang dia salah, kadang dia lupa. Maka butuh orang sekeliling kita yang senantiasa mengingatkan kita. Kayak Inu mungkin kenal Bunda, begitu lihat Bunda, Bun jangan begini, ingetin gitu kan. Kan tugas kita. Jadi kalau kita udah kenal ya kita menganggap dia adalah, kita kenal dia, sayang sama dia karena Allah. Nah ketika kayak Inu bilang, Bun, Inu alhamdulillah dapat hidayah Allah, waktu itu udah jalanin. Kita malah support gitu kan. Jangan, oh kenapa begitu? Jangan gitu ya kan. Kan gak begitu. Nah kalau sekarang Bunda lihat Inu kan udah jauh lebih dari atas Bunda. Maksudnya, aduh ya Allah, enggak. Tinggal panggil Ustadz aja kan. Ini Ustadz ini Bunda. Mana nih? Ini Ustadz Muhadir. Ustadz Fadil. Ustadz Zuhdi. Oh Masya Allah. Masya Allah. Ini kan Ustadz semua. Ini tawadu semua ini. Masya Allah. Apalagi yang lain-lain nih. Lebih tawadu. Bunda, itu jadi ingat kata-kata Ustadz waktu itu. Ada Ustadz sampaikan kayak gini. Kadang kita kalau udah berdoa, ini kan antara kita berdoa bagaimana kita menghayati doa tersebut. Kan tadi Bunda bilang doa sekeras-keras mungkin gitu misalkan. Maksudnya tapi hatinya tidak ikut gitu kan. Nah, lumayan menampar Inu ketika Ustadz cuma bilang kayak gini. Terkadang kita kalau sudah hafal doanya, hati kita nggak ikut. Cuman baca karena hafal aja. Ya Allah, tolonglah ini. Tapi udah hafal semua itu doa, karena kita baca tiap kali kan. Kita ucapkan setiap habis sholat misalnya gitu ya, ataupun pada waktu-waktu tertentu gitu ya. Itu kita ucapkan, jadi udah hafal, udah kebaca aja, tapi tidak menghayatinya. Padahal dulu waktu kita pertama kali baca itu menghayati. Ya Allah, tolong ya Allah, kayak gini gitu kan. Jadi itu benar sih, memang bagaimana Ustadz, maksudnya Ustadz menyampaikan itu adalah tolonglah pakai hati kalian gitu loh. Iya, doa itu sebetulnya kan nggak mesti misalnya ya ada tempat-tempat yang baik dan ada waktu-waktu yang mustajab gitu ya. Tapi kan doa itu bisa kapan saja, di mana saja. Betul. Ya kan? Kita butuh Allah kan setiap saat. Butuh pertolongan Allah di setiap saat, karena kita kan bukan hanya memperhamba diri kepada Allah menjadi khalifatullah gitu. Kadang orang tuh hanya berpikir doa Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi gitu kan, terus rutin yang kayak maksud Inu. Padahal kan doa itu kadang bukan waktu itu bukan butuh doa ini, butuh doa yang lain. Nah kayak misalnya kita punya anak terus kita ya Rob,
ini titipanmu ya Rob, gitu kan. Hamba ini lemah, hamba ini nggak punya kemampuan. Kita bilang apa aja sama Allah, kan kita boleh ngomong apa aja. Betul. Mau minta uang sebanyaknya juga boleh, gitu kan. Kok kita nggak mau minta kan sama yang punya gitu kan? Karena kayaknya kita tuh hanya diajarkan rutinitas. Imam sholat, beri belakang imam doa, kita angkat tangan. Sampai kita ke Mekah pun yang baca doa Ustadz. Emang doa Ustadz? Kan doa kita gitu. Kita sendirilah yang berdoa gitu. Apa kebutuhannya kita? Bukan doa sekedar kita doa rutin Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya kita udah kadang nggak paham juga apa itu gitu kan. Hanya menghafal. Nah yang paling kita benar adalah kayak penghafal Quran, dia paham apa yang dia baca, dia tahu apa yang dia baca, dia tahu kenapa turun itu dibaca, di mana, kenapa, alasannya, baru menjadikan dia akhlakul Quran kayak Rasulullah. Masya Allah. Maka kalau misalnya dibilang Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Baca. Baca dengan tanda-tanda kebesaran Tuhanmu. Bacanya itu apa baca buku? Baca saja. Bukan. Jadi kayak misalnya Bunda bilang sama anak Bunda, sayang itu kan kalau kita lagi jalan tiba-tiba kamu ketabrak atau tiba-tiba kamu jatuh, banyak-banyak istighfar. Hikmah maksudnya kan? Ambil banyak istighfar, pasti Allah itu lagi tegur kita. Apa mungkin kita ada salah sama Allah gitu kan? Itu sama Lutfi tuh misalnya pernah Bunda bilang begitu ya? Dia ketabrak, jeder aja ketabrak. Stefan mah ketabrak gitu. Terus udah sampai dia di rumah, gimana mobilnya enggak? Ya rusak sih mah katanya. Terus yang nabrak siapa? Ada bapak-bapak itu mah. Terus bapaknya tanggung jawab enggak? Enggak, udah suruh pulang aja. Kenapa? Kan kata mama kalau Allah tabrak itu tuh kita ada salah sama Allah, udah minta ampun sama Allah. Terus kasihan juga kayaknya bapak-bapak itu udah tua, kayaknya kurang mampu. Ya udahlah mah, udah disuruh pulang kan, sayang dia. Ya artinya dia mengamalkan apa yang kita bilang satu sisi lah, kenapa dia nggak tahu jawab gitu kan? Tapi kata dia mungkin kayaknya kurang mampu. Artinya memang gitu, anak itu mengimplementasikan. Jadi ketika dia jatuh, dia terjadi sesuatu, dia nggak langsung nyari kesalahan orang kan? Nyari kesalahan diri dulu. Kenapa saya sebegini? Apa salah saya tadi sama Allah gitu kan? Jadi kadang-kadang orang kan sering cari kesalahan orang dulu. Padahal Masya yang ditegur Allah tuh kita. Langsung muhasabah maksudnya kayak gitu diri. Astagfirullah ya Allah ya Rahman. Minta ampun. Bunda tuh pernah di Mekah gitu. Bunda dengan agak sombongnya gitu kan. Nenek-nenek nih rombongan bilang, ini sendal saya nih hilang mulu gitu kan. Makanya kalau ke sana tuh harus tahu di mana timpan sendal, bawa pakai apa gitu kan. Kan cara ngomongnya begitu. Ke masjid tiba-tiba hilang sendal tuh nggak dapet. Bener-bener hilang sendalnya itu. Baru tersadar, astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Astagfirullah. Begitu sadar itu meriwain kejadian yang kita jawab sama orang tua tuh. Makanya itu harusnya kayaknya yang jaga sendal tuh kita. Gara-gara kita tuh sendal nggak hilang gitu ya. Dengan kaki panas dulu tuh nggak dapat. Lagi berhaji, coba bayangkan. Oh, haji lagi ya. Ya kan? Terus langsung begitu sadar, astagfirullah, di depan tuh langsung ada yang jual sendal dan cukup kakinya. Masya Allah. Nah itu kan ambil hikmah dari Allah. Kejadian. Kok sombong banget ya, nggak boleh sombong. Allah tegur, Allah kasih hidayah. Nah jadi kalau sesuatu terjadi atas diri kita, bisa jadi itu karena usulah kesalahan kita yang kadang kita nggak sadari. Karena kita nggak melibatkan Allah di dalamnya. Nah jadi kalau itu teguran Allah, maka itu kan menancap ke hati gitu. Ya astagfirullah gitu. Nah akhirnya mengingatkan anak-anak juga dengan cara itu. Jadi kalau kita bantu orang nih, sesungguhnya kan bukan bantu orang, sedang bantu kita di hadapan Allah. Menjadi amalan baik kita. Nggak usah diingat-ingat yang baik-baik yang udah kita bantu. Tapi kalau yang buruk, kita ingatlah, kita pernah melakukan kesalahan sama dia gitu, astagfirullah gitu, kita pernah ini minta maaf sama dia. Tapi kalau udah baiknya kita kan orang kita mempersiapkan untuk diri kok. Kenapa harus kita, kalau kita mengingat-ingat itu dan menyampaikan itu dan mungkin ini ke orang, berarti kita menzalimi diri dong. Tinggal bagaimana kita itu membuat
pemahaman diri kita memperhambakan diri kepada Allah dengan cara yang benar, dengan pemikiran yang benar. Tentang kesempurnaan itu kan milik Allah gitu. Yeah. Kita menuju kesempurnaan, kita pengen lebih baik. Tapi memang yang kita mampu, yang kita bisa apa? Yaitu. Jadi jangan pernah menganggap akulah yang membantumu gitu kan, sering kita bilang. Karena aku. Padahal itu bahaya banget tuh. Perantara kan, hanya perantara Allah gitu. Nah, seberapa kuat kita menjaga itu menjadi sesuatu hal yang terus-menerus kita implementasikan, melakukan perubahan pada diri kita, gitu, dengan keluarga kita. Bun, ini menarik nih kalau kita ngomong soal ketauhidan ya. Jadi ya Ino sempat baca-baca dan dengar beberapa ustadz, dengar salah satu ustadz menyampaikan bahwa apa yang kita lakukan, kita tahu tujuan kita di mana gitu. Maksudnya tujuan kita tujuan kita apa dan kita mau endingnya seperti apa gitu kan. Nah cuman poin pertanyaannya gini Bun. Bunda kan di ranah kalau kita bilang sebagai wali kota, bahasanya tuh wali kota Banda Aceh. Berarti kan pemimpin kota Banda Aceh. Iya kan? Yeah. Nah, bagaimana Bunda mencoba untuk hati antara ya Allah, aku jalankan ini karenamu ya Allah. Dengan ada kan kekuasaan di situ Bunda, ada kekuasaan di situ. Yeah. Bagaimana benar-benar menjaga itu gimana Bun? Karena kan hati kita ini kan gampang banget dibolak-balik Bun. Ya. Bahkan bahasanya Nabi Adam Bun. Maksudnya Nabi Adam pun itu udah di surga Bun. Udah di surga. Jadi itu kan kita nggak pernah boleh takabur, nggak pernah boleh sombong, gitu kan? Artinya Nabi Adam aja yang sudah di surga itu bisa digoda dan akhirnya dikeluarkan dari surga gitu loh. Yeah. Nah, bagaimana Bun menjaga hati itu tuh gimana tuh? Kan itu kuasa itu tuh kalau Ino pernah dengar bahwa hati-hati karena kalau yang paling tinggi yang pengen dicapai hawa nafsu itu kuasa, kekuasaan. Bukan harta, bukan ini tapi kekuasaan. Karena dari kekuasaan kita bisa dapat apa aja. Gimana menurut Bunda tuh? Gimana cara Bunda menjaga itu Bun? Ya, memang kalau orang selalu sering tanya di forum-forum, Bun, jadi wali kota susah gak sih? Jadi pemimpin itu susah gak? Enggak, jadi pemimpin itu paling mudah. Apalagi jadi wali kota. Banyak staff yang bisa kita suruh-suruh gitu. Yang paling susah apa? Yang mimpin diri sendiri. Mimpin diri sendiri dari hawa nafsu. Betul. Kan beda kita antara kita dengan malaikat ya. Beda kan karena gak punya hawa nafsu gitu. Tapi kita punya hawa nafsu nih. Maka kita butuh orang-orang sekitar kita tuh. Rahmat Allah ya, Bunda tuh punya sekda. Dulu Pak Teguh Saifuddin namanya. Itu selalu bicaranya tentang agama, cara tentang ibadah, mengingatkan kita. Dan memang kalau kita niatnya benar, walaupun kita kadang ada berubah-berubah gitu ya, kadang-kadang masuk setan juga gitu ya. Tapi dikasih orang-orang sekitar kita tuh yang selalu mengingatkan kita. Jadi on the track lagi dengan caranya. Dan akhirnya lingkungan itu katakanlah misalnya di pemerintah kota kita kasih taklim. Jadi setiap ba'da zuhur sekian menit itu kayak kurikulum kita buat. Jadi aura di lingkaran kerja kita jadi lebih mendukung. Nah itu sama halnya kalau di rumah kita misalnya si bapak nggak ibadah, si anak ibadah, si ibu ini kan nggak sinergi kan? Nggak sinkron ini. Nggak sinkron. Nah nggak sama-sama berjalan. Nah akhirnya kita begitu. Akhirnya kita bikin dakwah Jumatan, dakwah keliling, bentuk dai-daiyah, bentuk forum tentang itu ajak keterlibatan ulama di dalamnya. Apapun itu dijadikan misi dakwah. Jadi orang-orang yang baik itu selalu kan berdekatan sama kita. Akhirnya aura kebaikan kan datang ke kita. Dan itu memperkuat kita. Semakin banyak kebaikan-kebaikan yang kita sampaikan, kebaikan itu akan balik ke kita. Semakin banyak perilaku baik yang kita lakukan, manifestasi itu kita akan ambil juga kebaikan itu. Sering kita berulang-ulang menyampaikan sesuatu kebaikan, sesungguhnya kita sedang mendidik diri kita untuk lebih baik. Jadi kalau kita sampaikan yang baik itu sebetulnya bukan kita,
Tapi yang menyampaikan adalah sebetulnya ya kita berjuang untuk itu. Bunda misalnya di dalam pemerintahan kan kita punya ruang kesempatan untuk hal-hal yang buruk itu, berdampak buruk untuk masyarakat, berdampak buruk untuk diri dan keluarga. Tapi rahmat Allah itu orang-orang sekitar kita, baik kayak Bunda tuh ada pamtupnya, ada ajudannya, mereka paham betul Tadinya si ajudan si yang perempuan itu hijabnya aja susah lah, dandan yang segala macam baju ngepas. Dalam perjalanan nggak dipaksa, nggak disuruh. Sering aja dengar taklim gitu, doa, diskusi, dia lihat kita baca Quran, nggak pernah lihat televisi misalnya gitu ya, di Quran, di pesawat, di mana, di kamar, segala macam. Akhirnya dia berubah, Bu, saya mau pakai hijab. Oh boleh, pergilah sama dia ke Tamcid waktu itu, atau Tanah Abang pokoknya gitu. Tamcid ya. Beli hijab dia itu. Semua hijab pendeknya semua dia kasih orang dan sampai hari ini dia istiqomah dengan jumlah besarnya gitu. Orang berpikir dia dipaksa oleh Ibu Eliza, padahal Bunda nggak pernah paksa, cuman Bunda cuma bilang kamu jaga dirimu gitu. Ya kan udah ikut saya, ya tolonglah gitu, yang sopan aja gitu. Dan waktu itu pernah dia pakai ketat sekali, itu udah kamu nggak usah ikut, tinggal aja gitu. Kita nggak suruh pakai dia yang sampai harus bagaimana, tapi kan hidayah Allah karena dia lihat sesuatu yang terus dilihat, sesuatu yang terus didengar itu akan membentuk kepribadian kita. Anak begitu dia melihat orang tuanya terus menerus, nggak usah bicara nak saya sholat, nggak perlu, dia akan sholat. Coba anak bapaknya merokok, anaknya itu putih-putih rokok dia, walaupun dilarang sekalipun. Jadi keteladanan itu jauh lebih penting daripada yang kita sampaikan. Orang tua kekuatannya lebih besar. Pengen anak baca Quran, nggak pernah baca Quran depan anaknya. Gimana caranya? Salah satu pun nggak ada yang dia bisa lihat gitu. Dan terkadang memang harus, kalau Ustadz tadi pernah sampein, kamu terkadang memang harus memperlihatkan itu depan anak. Iya. Jadi kasih kita ke dakwah, kasih sedekah. Kalau kita enggak, anak mau bersedekah enggak. Teladannya dari mana? Maksudnya contoh itu dari mana gitu kan? Maksudnya kalau apalagi anak-anak kan. Jadi ini contoh nyata Bun. Jadi Inu pernah waktu itu ngaji, memang lagi ngaji dekat Adam kan. Terus Adam yang tadi lagi main, tiba-tiba dia ke belakang. Maksudnya ke beda ruangan. Inu nggak terlalu ngeh kan? Kenapa dia ke sana? Tiba-tiba baca Quran. Dia kan belum bisa baca Quran yang ini kan, baru pokoknya dia baca lah gitu. Baca aja apa ya gitu kan. Kalau dia lihat ke belakang kan. Ya Allah, terharu juga yang maksudnya ngelihat itu cuman hanya nggak nyuruh nak baca Quran ya nak ya, enggak, cuman dia lagi main apa baca dari handphone baca tuh. Baca terus kan. Ini kan ada terjemahan ini bahasa Inu. Jadi ini kan di Muslim Pro aplikasi itu ada terjemahan Inu yang terjemahin. Gitu kan. Jadi sambil dengar terjemahan tapi Inu sambil baca dikit-dikit kan gitu kan. Adam dengar, terus dia ke sana. Terus dia baca, Inu ingat banget dia baca surat Al-Jin. Gitu kan. Itu Masya Allah banget. Ini tiba-tiba, ya Allah, padahal enggak ada Inu bilang, nak baca Abi baca nih, enggak. Langsung dicontohkan sama Adam gitu, Masya Allah. Ya makanya sesuatu yang kita contohkan lebih mudah daripada kita bicara dengan capek. Masya Allah. Teman-teman, ini sekarang udah ada Kiki nih. Ki, sebentar ke sini. Sebentar ke sini. Coba kasih satu dulu. Ini bentar aja, bentar. Ini udah ada sesi closing kita nih bentar lagi. Aduh, Kiki, dari mana Ki lama datangnya? Rapat apa nih kayaknya? Meeting ya? Coba kita atur dulu nih. Bentar aja. Ini udah merah mukanya no. Dia paling alergi yang gini-gini. Maaf ya, ini bukan menanya-nanya apa, bukan nggak ada maksud untuk ria atau apa, maksudnya Ki cuman pengen tahu waktu itu Kiki baru jus 30. Kiki mau apa cita-cita Kiki? Maksudnya apa gitu, menghafal Quran, ya itu kan salah satu cita-cita Kiki. Kalau misal untuk selanjutnya step berikutnya apa nih yang Kiki mau lakuin? Jadi waktu itu 25 juz minta pulang. Oh, udah nggak mau lanjut. Oh gitu? Iya.